Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan trade review saya di GBP USD hari ini, tanggal 24 Agustus 2023. Dan mari kita belajar dari trade review kita pada hari ini di pair GBP USD. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk trade review hari ini, kemarin setup saya ada setup di sini. Sebenarnya ini kalau kita lihat di sini ya, areanya ya, drop base drop ya. Kemudian ini compression ke atas ya, sideways ya, konsolidasi tapi slightly bullish. Kemudian masuk ke area ini ya, order block ini ya. Kita lihat di sini ada break of structure, masuk ke area dan drop, turun ya. Turunnya jauh, jauh banget ya. Oke. Saya ada setup di sini, tapi kemarin kurang beruntung karena tidak terpanggil. Kenapa? Ya, karena saya refine ke M5 ya, M5 atau M15 sebenarnya. Nah, kalau kita refine di 50%, kita dapat sniper entry ya. Sini ya. Bisa refine sangat kecil ya, maksudnya supaya areanya lebih kecil lagi. Nanti M5 atau M15 mungkin ya, kita lihat di M15. Adalah area saya. Ya, betul di M15 ya. Area saya di M15 ini ya. Kita lihat di sini. Area cukup bagus ya. Ini break of structure di sini. Ya, kemudian harga turun ya. Drop, kemudian base drop ya. Ini saya kasih warna eh, ini ya. Ini di H1 area order block. Kalau di M15 ini area OB H1 ini adalah area yang kita sebut dengan order flow ya. Order flow. Jadi ada kalanya harga masuk ke area order flow, kemudian drop tanpa sampai ke area order block ya. Ini OB M15 ya. Oke. Dan yang merah ini adalah outflow M15, tapi ini adalah OB H1, teman-teman ya. Jadi di time frame besar ya, order block. Kalau di time frame kecil bisa jadi order block itu adalah order flow-nya ya. Maka ada kemungkinan harga masuk ke area order flow saja tanpa menyentuh area order block ya. Inilah risiko ya. Risiko jika kita hanya mengambil area OB ya. Dan itu risiko yang saya ambil untuk trade di sini ya, teman-teman. Oke, ketinggalan ya. Saya tidak masuk lagi, ketinggalan. Ya, kita lihat reaksi harganya saja. Cukup jauh ya. Oke, trade setup saya di sini ini hanya mencari 5R sebenarnya ya, di sini ya. Nah, di sini sambil short di sini sebenarnya kurang lebih di atas. Kemudian saya cari di 5R saja ya. Kayak di atas sedikit begitu. Ya, hanya di TP di 5R ya targetnya. Tapi harga ternyata drop sangat jauh ya, sampai 20R mungkin ya. Oke, saya ketinggalan trade kemarin. Kemudian hari ini saya mencari eh, pullback-nya ya, retracement, kemudian drop gitu ya. Maka di mana area itu ya, lihat di sini ya. Oke, ini kita kasih warna agak berbeda. Oh, kurang gelap ya. Oke. Nah, area ini adalah area order flow-nya ya. Saya masuk kemana? Saya refine ke M5. Untuk apa? Untuk mencari area yang lebih kecil gitu ya. Supaya RR-nya oke gitu.
Ini area M5-nya, order block M5 ya. Oke, order saya kepanggil di sini. Entry yang pertama saya hari ini di JPP USD. Di sini ya. Targetnya di mana? Ya, targetnya tadi di H1 tadi ya. Kita lihat di low sebenarnya ya. Oke, saya mentargetkan sebenarnya di low ini adalah target ya. Tapi saya tidak kemudian harus sampai di sini ya. Saya cari area yang lebih aman ya. Area di mana itu ya? Nanti ya di sedikit di atasnya atau di atas area order block atau supply and demand begitu. Itu lebih aman, lebih realistis ya. Oke. Nah, di sini ada blok M15, maka target saya harga ya targetnya di sini ya. Nah, TP itu ada di sini, kemudian sedikit di atas begitu ya. Ada targetnya. Oke, kemudian RR-nya yang pertama adalah 1:8 ya, 8R. Dan saya berencana nanti ketika harga searah dengan trade saya, maka saya akan menambah trade saya di order block atau di area order flow M5 begitu. Oke, setelah entry pertama running ya, kemudian saya mencari break of structure yang searah dengan open posisi saya ya. Nah, di sini kita lihat break of structure dan area order block M5 di sini harga masuk kemudian drop ya. Oke, ini target saya di 10R, di 10R ya. Kemudian dia turun lagi. Di sini adalah order block juga di M5 ya. Ini agak besar. Karena ada ekor seperti ini, saya mengambil areanya adalah di sini. Dan saya entry-nya rencananya di 50%-nya ya. Di sini ya. Oke, dan harga turun. Kemudian buat eh, retrace lagi, kemudian drop. Maka di sini adalah area order block. Ini ya. Oke, kemudian saya limit lagi di sini ya. Dan harga masuk ke area order block. Ada reaksi sedikit, kemudian sedikit tembus dan drop ya. Oke, drop sampai area target di sini juga 10R juga targetnya sebenarnya. Maka ini juga 10R targetnya. Nah, sebenarnya kalau trigger semua begitu ya, paling nggak ada 3 running. Misalnya ini naik trigger yang di atas begitu baru drop, harusnya ada 3 ya targetnya. Dan ini 8R, 10R, 10R, 10R targetnya. Tapi yang terjadi di sini TP 8R, ini 10R, yang ketiga ini tidak terpanggil ya, karena saya entry di 50%-nya. Ya, sedikit masuk ke area order flow, kemudian turun. Sedangkan yang di bawahnya ini terpanggil, kena stop loss sedikit, kemudian baru turun ya, baru sampai ke area take profit, area TP ya, begitu. Maka total di JPP USD hari ini 8R plus 10R dan minus 1R. Satu setup tidak terpanggil itu ya. Di total plus 17R untuk satu pergerakan di JPP USD ini ya. Oke, begitu eh, teman-teman, bagaimana saya trade ya, open posisi ketika sedang floating profit itu bisa ditambahkan ya, scale up. Jangan kebalik ya. Mindsetnya jangan kebalik. Ketika floating loss kemudian menambah open posisi loss, itu mindset yang saya pikir kurang sehat ya. Tapi ketika teman-teman punya floating plus ya, running profit begitu ya, mungkin teman-teman bisa mencari area untuk re-entry, menambah open posisi. Tapi
ingat selalu batasi resikonya ya. Oke teman-teman, semoga trade review saya pada kali ini di pair GBP USD cukup bermanfaat ya. Bagaimana saya memilih area di time frame M5 begitu. Baik teman-teman, cukup di sini video kali ini, video singkat trade review di GBP USD. Semoga cukup bermanfaat dan menjadi bahan untuk belajar teman-teman bagaimana eh, memilih area-area untuk entry, bagaimana menambahkan entry ketika sedang running profit ya. Kemudian bagaimana belajar untuk menahan running profit ya, floating plus ya. Jangan hanya kuat menahan floating loss, tapi lebih baik kuat menahan floating plus. Oke, teman-teman, cukup di sini. Semoga bermanfaat. Happy trading, happy profit, and happy life. Salam.